Berlatar di kota Fosan, ketika Ip Man ingin pulang ke rumahnya, tiba-tiba sekelompok mafia gangster berusaha untuk membunuh Ip Man. Tak ada pilihan lain, Ip Man pun harus meladeni mereka untuk bertahan hidup. Sebagai Grandmaster Kungfu Wing Chun, Ip Man dapat mengalahkan mereka tanpa terluka sedikit pun. Setelah itu Ip Man menceritakan masa kecilnya di mana dahulu ia adalah anak dari keluarga kaya raya. Hidupnya sangat berkecukupan. Sejak umur 7 tahun, Ip memulai belajar Kungfu Wing Chun kepada seorang guru, yaitu Chan Wah Sun. Sampai saat ini, Ip mempunyai seorang istri bernama Cheung Wing Sing dan mereka dikaruniai 2 anak laki-laki. Mereka tinggal di Fosan dengan hidup tentram karena pada saat itu semua warga di Fosan sangat menghargai Ip Man sebagai seorang Grandmaster Kungfu. Akan tetapi kedamaiannya tersebut terganggu oleh seorang guru bela diri kungfu yang berasal dari Cina Utara. Ia bernama Gong Yutian, dan dengan adanya Yutian di Fosan membuat semua master bela diri Fosan cukup terkejut. Yutian kemudian mendatangi tempat berkumpulnya para master kungfu di sana. Mengingat kota Fosan adalah kota para master, Yutian pun mengumumkan bahwa dalam waktu singkat ia akan pensiun menjadi seorang guru dan akan digantikan oleh murid terbaiknya yang bernama Masan. Dan untuk mengetes seberapa hebat penerus perguruan bela dirinya, Yutian berniat ingin membuat pertarungan antara Masan melawan Grandmaster terbaik di kota Fosan. Untuk yang pertama, ia harus menghadapi Master San yang mempunyai jurus ayunan tapak naga. Dengan menggunakan satu tangan saja, Ip Man berhasil mengalahkannya. Dan untuk selanjutnya, Ip Man akan menghadapi salah satu gurunya sendiri yang bernama Master Rui, dan ia dikenal sebagai pemilik jurus Yingxi yang sangatlah mematikan. Dengan mata terpejam, Ip Man mampu bertahan, bahkan ia dapat mengalahkan Master Rui jika Ip Man meneruskan gerakannya. Untuk ujian selanjutnya, Ip Man akan menghadapi temannya sendiri yang bernama Master Yung. Dan dengan kemampuan jurus Hungari yang terkenal menakutkan, Master Yung yakin dapat mengalahkan Kungfu Wing Chun milik Ip Man. Meskipun tak semudah dari ujian sebelumnya, Ip Man pun akhirnya dapat mengalahkan Master Yung. Untuk pertarungan selanjutnya, Ip Man akan menghadapi Master Yutian, dan kali ini Yutian memerintahkan Ip untuk menghancurkan kue di tangannya. Namun Ip lebih memilih untuk tidak melakukan hal tersebut dikarenakan kue yang berada di tangan Yutian melambangkan persatuan Cina. Jika Ip menghancurkan kue tersebut, berarti ia akan menghancurkan negaranya sendiri. Merespon hal itu, Yutian sangat kagum dengan kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki Ip Man. Ia pun mengaku kalah dalam pertandingan itu. Ketika Yutian pulang ke selatan, ia bertemu dengan putrinya yang bernama Gong Er. Baru kali ini, Gong Er melihat ayahnya kalah dalam pertandingan. Sebagai anak, Gong Er tidak terima, di mana ia pun mendatangi Ip Man untuk menantangnya bertarung. Untuk menentukan siapa yang lebih hebat, pertarungan pun dimulai.
Pada saat itu pertarungan di antara mereka berakhir imbang yang mungkin saja Ip Man sengaja tidak mengeluarkan semua jurusnya, apalagi lawannya tersebut adalah seorang wanita. 过2天我们去照张全家福。 Pasukan Jepang berhasil menduduki Cina Selatan termasuk juga kota Fosan. Akibat peperangan tersebut, Ip Man kehilangan 2 anaknya dikarenakan kelaparan. Di Cina Utara, Ma San sebagai murid terbaik Yu Tian melakukan pengkhianatan dengan bergabung dengan Jepang. Pada saat itu, Ma San resmi menjadi pasukan Jepang. Beberapa hari setelah itu, Ma San mendatangi gurunya, Master Yu Tian. Mereka terlibat adu mulut yang kemudian mereka bertarung. Ma San sebagai pasukan Jepang akhirnya berhasil membunuh gurunya. Dan dengan adanya pengkhianatan, Gong Er menemui murid senior ayahnya yang bernama Beijing. Gong Er bersumpah untuk membalas kematian ayahnya kepada Ma San. 我的日子好不了，可我公家不是没，或许我就是天意。 Singkat cerita, 3 tahun kemudian, Ip Man pindah ke sebuah kota di Hong Kong. Ia membuka sebuah perguruan Wing Chun dan pada saat itu, Ip Man berhasil mengalahkan salah satu tokoh bela diri di sana dan Ip Man semakin terkenal. Di sisi lain, seorang master kungfu yang bernama Lau mendapat tawaran untuk bergabung dengan Jepang. Namun, Lau menolak tawaran tersebut. Merespon penolakan itu, semua orang yang diutus langsung oleh Jepang kemudian berusaha untuk membunuh Lau. Pada akhirnya Lau dapat bertahan sekaligus berhasil membantai pasukan yang diutus oleh Jepang. Di sisi lain, Gong Er tengah menunggu kedatangan Ma San untuk membalas kematian ayahnya. Benar saja, di sebuah stasiun, Ma San akhirnya menampakkan diri. Pada awalnya Beijing turun tangan untuk menghadapi anak buah Ma San. Dan kali ini giliran Gong Er untuk menghadapi Ma San. Sebagai pewaris resmi keturunan keluarga Gong, Gong Er pun dapat mengalahkan Ma San menggunakan jurus 64 tapak bayangan. Setelah menyelesaikan balas dendam ayahnya, Gong Er dan Beijing pindah ke Hong Kong. Mereka membuka klinik kecil-kecilan untuk membantu warga. Tak lama mereka di Hong Kong, Gong Er akhirnya meninggal dunia dan untuk menghormati Gong Er, Beijing sebagai satu-satunya keluarga Gong yang tersisa kemudian mendatangi Ip Man untuk menyampaikan sesuatu bahwa Gong Er sebagai pewaris perguruan Master Yu Tian telah meninggal. Mendengar hal itu, Ip Man turut berduka cita di mana perguruan Gong yang terkenal di Cina Utara kini telah lenyap. 公家从无败绩。 3 tahun kemudian istri Ip Man juga meninggal dunia dikarenakan sakit. Ip Man pun menjalani kesehariannya bersama beberapa murid yang ia asuh. Perguruan Wing Chun Ip Man bisa dibilang cukup sukses selama ia menjadi master. Ip Man dan perguruan bela diri Wing Chun mulai dikenal oleh warga Hong Kong. Bahkan dalam 10 tahun kepergian istrinya, perguruan Wing Chun telah populer di seluruh penjuru Asia.
Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.